Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri serta kaum muslimin muslimat yang saya cintai. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu di bulan yang penuh sejarah dan mulia ini. Salawat beriringkan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman yang biadab menuju zaman yang beradab. Karena beliaulah kita mendapatkan petunjuk melalui ajaran Islamnya, sehingga kita dapat membedakan mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk bertausiah tentang peristiwa Isra dan Mi'raj sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan Rajab ini, kita senantiasa mengingat salah satu untayan kisah indah dalam Sirah An-Nabawiyah yang telah lama diabadikan momentumnya sebagai hari besar umat Islam di Indonesia, yakni Isra Mi'raj, di mana pada peristiwa itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang pada asal mulanya mencapai 50 waktu dalam sehari semalam. Adapun yang dimaksud dengan Isra yaitu diberangkatkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam oleh Allah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir, yang artinya Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian peristiwa Isra dilanjutkan dengan peristiwa Mi'raj, yaitu naiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa kepada langit yang bertingkat-tingkat. Dalam perjalanan itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan beberapa Nabiullah Alaihi Salam pada langit yang pertama hingga langit yang ketujuh. Dalam tafsir As-Sawi karya Imam Ahmad As-Sawi disebutkan bahwa setelah dari langit ketujuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinaikkan lagi pada langit yang ke-8 yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Kemudian ditingkatkan lagi pada tingkatan yang ke-9, yakni Al-Mustawa. Pada Al-Mustawa itulah Jibril yang sedianya mendampingi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti menemani beliau karena keterbatasannya. Hingga pada akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinaikkan lagi pada tempat yang bernama Arsy Allah. Pada Arsy Allah itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat bertemu dan melihat dengan penglihatan beliau atas izin Allah Subhanahu Wa Taala.
sehingga peristiwa Isra Mi'raj diakhiri dengan perintah sholat 5 waktu atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh umat beliau. Adapun perwujudan bahwa sholat adalah kewajiban pokok bagi seluruh umat Islam, yakni umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita perhatikan dalam sabda beliau yang artinya, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkannya, berarti ia telah merobohkan agama. Hadis riwayat Baihaqi. Adapun hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj adalah menanamkan kekuatan batin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas segala ujian dan cobaan yang menimpa beliau sepeninggal istri, paman, serta kakek beliau yang tercinta. Selain itu, peristiwa ini juga memberikan ujian kepada segenap umat Islam pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maupun pada zaman sekarang. Dengan demikian, akan nampak bagi siapa saja yang beriman secara murni akan lebih tebal imannya setelah peristiwa tersebut. Karena peristiwa sehebat dan sedahsyat apapun tidak akan ada kesulitan untuk dilakukan apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan bagi mereka yang tipis imannya akan berubah menjadi murtad karena tidak percaya dengan peristiwa tersebut. Oleh sebab itulah dapat kita ketahui bahwa keyakinan akan kekuasaan dan ilmu Allah itu jauh dibandingkan dengan kemampuan ilmu dan akal manusia, adalah pokok untuk meletakkan nilai Isra Mi'raj dalam lubuk hati sebagai keimanan dan akidah. Kekuasaan Allah dan sifatnya tidak akan mampu oleh manusia untuk menilai dan membanding. Oleh sebab itulah Al-Quran telah menjelaskan bahwa barang siapa yang beriman, niscaya hatinya akan terpimpin dengan hidayah Allah. Mempelajari iman secara keseluruhan merupakan titik awal pengabdian kepada Allah. Iman dalam hati, iman dalam perbuatan, iman dalam menilai dan berpikir, iman dalam bertingkah laku. Hadirin yang saya hormati, peristiwa Isra dan Mi'raj patutlah untuk kita kenang, diperingati dalam hati, dimantapkan dalam pikiran dengan berjiwa keimanan, sehingga mampu menempatkan kita kepada mukmin dan muslim yang sebenarnya. Demikianlah peristiwa Isra dan Mi'raj yang penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan adanya peringatan Isra dan Mi'raj di setiap tahunnya mampu meningkatkan rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.